Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Baik, bertemu lagi dengan saya Ahmad Sofyan di channel Sahabat Rayon. Hari ini kita mendatangkan salah satu narasumber kita, yaitu Sahabat Ipan Nur Alam selaku Ketua PC PMI Kabupaten Garut periode 2020-2021. Dan beliau juga merupakan salah satu aktivis muda dan juga kader terbaik di PMI. Amin. Serta beliau juga merupakan mantan presiden mahasiswa di salah satu perguruan tinggi, yaitu Institut Pendidikan Indonesia. Wow, ini sangat luar biasa sekali narasumber hari ini. Bagaimana Tum kabar-kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau baiknya. Nah, barangkali mau menyapa atau kirim-kirim salam-salam buat sahabat-sahabat di rumah, khususnya buat kader-kader PMI di seluruh Indonesia, terutama di kader-kader PMI di Kabupaten Garut. Oke, untuk sahabat-sahabat semua yang menyaksikan podcast hari ini, alhamdulillah mungkin ini sesuatu hal yang luar biasa. Saya bisa diundang kemari. Ini mungkin podcast pertama ya. Ya, betul. Dan saya orang yang paling pertama pula diundang ke sini. Ini merupakan suatu hal yang spesial mungkin. Di hari, di momen Harlah PMI yang ke-62. Salam saya untuk Ketua Komisariat IP, Ketua Komisariat SIA, Ketua Komisariat STTG, Uniga, dan seluruh rayon yang ada di Kabupaten Garut. Semoga sahabat-sahabat semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta senantiasa diberikan kesehatan untuk melakukan kerja-kerja organisasi di masa pandemi kali ini. Gitu sahabat Ahmad. Oke, baik. Siap, Man. Kita hari ini di podcast Jilid 1 ini merupakan podcast yang sangat spesial. Dan ini merupakan salah satu momen di mana kita memperingati hari lahir PMI yang ke-61. Mudah-mudahan di hari lahir PMI ini, PMI bisa menghasilkan kader-kader terbaik yang takwa, intelektual, dan profesional di bidangnya. Amin ya rabbal alamin. Dan hari ini juga kita akan ngobrol-ngobrol dengan tema tinggal tahun PMI. Namun sebelum lanjut, buat sahabat-sahabat yang nonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Sahabat Rayon ini, supaya channel Sahabat Rayon dapat terus berkembang dan menjadi channel pergerakan mahasiswa nomor 1 di dunia. Amin. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya supaya sahabat-sahabat menjadi orang pertama yang dapat notifikasi video terupdate dari Sahabat Rayon. Amin. Dan rencananya AdSense dari akun YouTube ini akan disumbangkan untuk PMI ke depan ya, untuk pergerakan. Iya, insya Allah. Insya Allah, mudah-mudahan. Subscriber udah berapa sekarang? Kalau subscriber alhamdulillah sudah kurang lebih 27-an. 27. Dari jumlah anggota Rayon berapa? Kurang lebih 40. Aduh, berarti kurang maksimal ya untuk melakukan subscriber dan channel ini. Minta bantuan juga buat sahabat-sahabat dukung terus channel ini ya, supaya channel ini dapat terus berkembang dan menjadi channel pergerakan mahasiswa nomor 1. Amin. Baik, mungkin langsung saja PMII atau Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini kan kurang lebih umurnya sudah 61 tahun, dan kemarin kita memperingati hari lahir PMI yang ke-61 tahun ini. Sejak PMI ini berdiri dari tanggal 17 April 1960 sampai dengan hari kemarin hari ini juga itu sudah 61 tahun. Nah, kira-kira tuh sejarah dari PMI ini seperti apa, khususnya sejarah PMI bisa berada di Garut ini seperti apa gitu? Terkait sejarah mungkin sahabat-sahabat sudah paham karena memang diajari di itu materi di Mapabak terkait sejarah PMI di Indonesia. Akan tetapi kalau berbicara masalah sejarah PMI di Garut sendiri, saya juga memang tidak ada naskah yang bisa saya baca terkait sejarah, tetapi pernah saya berbincang-bincang dengan pelaku salah satu pendiri PMI, mungkin PMI di Kabupaten Garut.
Jadi PMI di Kabupaten Garut ini lahir sekitar tahun 1962. Jadi perbedaan 2 tahun dari lahirnya PMI itu, kemudian 2 tahun setelah lahirnya PMI, kemudian lahirnya PMI Garut. Mungkin salah satu alasan ketika saya ngobrol-ngobrol dengan salah satu pendiri PMI bahwa PMI Garut ini lahir karena memang merespon langsung terhadap ya kalau sejarah kan PMI itu pada mulanya itu merupakan salah satu banom daripada NU. Ya. Sehingga hal tersebut kemudian direspon dengan cepat oleh beberapa mahasiswa yang ada di Kabupaten Garut. Sehingga pada tahun 1962 itu mungkin bisa dikategorikan PMI Kabupaten Garut itu lahir, kurang lebih seperti itu. Karena memang pada saat itu pula ketika saya bertanya dengan beberapa salah satu pendiri PMI bahwa kesulitan mahasiswa untuk mencari organisasi kemahasiswaan yang memang berbasis NU. Karena memang mungkin ada beberapa yang masuk IPNU, kemudian juga ada beberapa yang masuk di HMI kalau tidak salah. Dan karena memang kesulitan itu tadi, jadi ada beberapa kader PMI juga yang pada saat itu aktif di HMI, kemudian setelah adanya PMI, kemudian mereka aktif di PMI. Kurang lebih seperti itu untuk di PMI Garut. Setelah saya bertanya-tanya dikit lah dengan pelaku sejarah yang mendirikan PMI Kabupaten Garut. Berarti itu rentan waktu dari lahirnya PMI dan berdirinya PMI di Garut itu kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Jadi bisa dikategorikan bahwa Garut ini merupakan salah satu cabang tua mungkin di seluruh kabupaten mana sih? Saya juga tidak, kalau berbicara masalah seluruh kabupaten, saya juga kurang paham, kurang begitu tahu lah sejarah lokal PMI di masing-masing daerah. Akan tetapi karena memang rentan waktunya hanya beberapa tahun, bisa dikategorikan salah satu cabang tua, kurang lebih seperti itu, sahabat Ahmad. Iya. Tadi kan berbicara kalau PMI sejarah lokal mungkin Iya. Nah, kira-kira itu ada tidak dari cabang gitu untuk mengajawantakan lah sejarah PMI lokal di Garut itu seperti gimana kepada ke seluruh kader-kader PMI yang ada di Kabupaten Garut? Mengejawantahkan apa nih? Karena memang sejarah itu mungkin bisa diambil spirit dari para pendahulu kita yang telah mendirikan PMI begitu membuat batu pertama untuk mendirikan PMI, sehingga gerakan-gerakan yang kita lakukan hari ini pun memang harus meniru secara semangat para funding pada kita untuk melakukan gerakan ke depan. Itu kan tadi mungkin sejarah sedikit lah mungkin. Tapi dari awal terbentuknya PMI ini sampai siapa sih yang membawa PMI ini ke Garut gitu? Kalau orang yang membawa PMI ke Garut itu saya juga kurang tahu. Karena memang bukan penyebaran Islam ke Indonesia ya. Biasa yang membawa siapa itu kan bisa dilepas. Akan tetapi seperti halnya tadi lah, ketika hari ini pada saat itu PMI merupakan badan daripada NU, mungkin menurut saya ada instruksi secara struktural di tubuh NU itu sendiri kepada seluruh daerah bahwa ada nih banom kita yang khusus untuk menaungi kader NU di mahasiswa, yaitu PMI. Sehingga hal tersebut mungkin direspon dengan cepat oleh sekelompok mungkin ataupun oleh beberapa orang mahasiswa yang ada di Kabupaten Garut, terkhusus mahasiswa yang memang pada saat itu memang aktif di IPNU ataupun memiliki kultur yang sama dengan itu. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Sahabat Ahmad. Ya, silakan tuh sambil ngopi aja, siap. Jadi ini sangat santai sekali aja, terlalu tegang mungkin. Ya, terima kasih jamuannya. Alhamdulillah saya diberi susu hari ini di Rayon. Meskipun nggak ada makanan 9, nggak apa-apa, supaya bisa menguatkan saya untuk berbicara dengan sahabat Ahmad. Ya, kira-kira perbedaan PMII sejak dahulu dengan sekarang itu seperti apa? Soalnya kan mungkin dari tahun ke tahun itu PMI berbeda. Pergerakan-pergerakannya berbeda mungkin ya. Ini seperti apa? Gitu? Karena saya tidak hidup di zaman dulu, mungkin kalau
kalau zaman sekarang pertama saya masuk PMI 2015 pastilah, jangankan tiap tahun ataupun beberapa generasi pasti berbeda. Besok juga pasti akan berbeda, hari ini dengan hari besok, PMI hari ini dengan PMI hari besok mungkin juga berbeda. Ya, sehingga saya juga sulit menginterpretasikan mungkin PMI hari ini gimana, kemudian kemarin gimana dan sebagainya. Tetapi ketika berkaca dari PMI dahulu jelas ada beberapa perbedaan, baik perbedaan gerakan tetapi memiliki spirit yang sama, kurang lebih seperti itu. Katakanlah dari perubahan paradigma mungkin yang arus pinggiran, kemudian paradigma kritis transformatif, dan sampai hari ini paradigma yang masih kalau di dalam kemarin belum ada penamaan secara khusus daripada paradigma hari ini. Akan tetapi hal tersebut itu mungkin merubah pola pikir, merubah pola gerak dari PMI dahulu sampai sekarang. Pasti itu merubah pola kaderisasi, strategi kaderisasi, kemudian konstitusi organisasi, produk hukum organisasi, kemudian rekomendasi-rekomendasi dari Konvercap, dari Kongres dan sebagainya. Itu kan jadi sebuah perbedaan antara perbedaan PMI periode hari ini dengan PMI periode sebelumnya. Apalagi PMI zaman dahulu. Mungkin PMI dahulu kan masih ada di beberapa kota, belum menyebar ke seluruh Indonesia. Kurang lebih seperti itu sih. Kalau menurut saya yang membedakan antara PMI dahulu, mungkin kalau dahulu saya juga kurang paham. Tetapi kalau PMI zaman saya yang saya pahami, kemudian dari baca-baca sejarah PMI dahulu, ya memang kurang lebih seperti itulah. Perubahan konstitusi organisasi, perubahan paradigma, kemudian strategi kaderisasi, pola kaderisasi, itu kan pasti tiap tahun berbeda. Sehingga perbedaan itu kemudian menghasilkan gerakan yang berbeda pula. Itu yang mungkin, tetapi spiritnya sama lah. Sama. Nilai-nilai yang diperjuangkan PMI sejak zaman dahulu sampai sekarang itu sama. Tetapi pola gerakannya yang berbeda. Mungkin PMI hari ini lebih ke arah milenial. Kayak seperti inilah. Ada podcast belum ada sih kayaknya. Tahun berapa itu lahir? Kurang tahu saya juga. Tahu. Ya artinya seperti itulah. Mungkin YouTube belum ada pada saat itu. Tapi Facebook mungkin belum ada juga kayaknya. Belum ada. Soalnya kalau berbicara mungkin tahun-tahun sebelumnya itu kan masih aktif di radio mungkin. Aktif di radio, aktif di tulisan untuk melakukan propaganda, untuk melakukan sebaran nilai, mungkin eksternalisasi nilai-nilai PMI itu kan melalui media koran, media cetak, kemudian radio dan sebagainya. Tapi hari ini kan cukup posting di WA saja, itu kan bisa di IG, di Facebook itu kan bisa viral dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini merupakan suatu perubahan besar kalau menurut saya. Artinya rayuan FITS ini mampu melihat realita zaman hari ini, kemudian dikombinasikan dengan gerakan PMI tanpa mengurangi nilai-nilai yang ada di PMI. Dan mungkin minta doanya juga ini Rayuan FITS. Saya doakan supaya lebih maju dan menghasilkan kader-kader terbaik yang nantinya bisa meneruskan Tum Ipan di cabang seperti itu. Ini dari Ryan udah pandai menjilat nih kan. Ya memang kan ini podcast ini kan saya yang menginisiasi dulu ya. Saya sempat nyuruhkan ketua Ryan ini untuk melakukan podcast lah, dan alhamdulillah hari ini dari sesi kan saya sangat luar biasa sekali bahwa gagasan saya mungkin bisa diaplikasikan oleh Ryan FITS. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan sahabat-sahabat semua semakin aktif di media sosial, karena pertarungan kita hari ini bukan hanya di dunia nyata tetapi di media sosial juga harus aktif. Bagaimana menggunakan IG, Facebook, bukan hanya YouTube, IG, Facebook, WhatsApp, membuat sesuatu yang menarik, upload berbarengan dan sebagainya, itu kan sesuatu hal yang memang harus kita lakukan untuk hari ini. Seperti itu sahabat teman. Ya, nah tadi kan kalau berbicara perbedaan PMI sejak dulu dan sekarang, nah kalau perbedaan PMI khususnya di Kabupaten Garut, mungkin karena memang dulu itu ya banyak lah. Kalau dulu kan kita sering ketemu, ya ada BBM waktu zaman BBM itu kan.
Kalau mau kumpul-kumpul kita cukup di BBM, kita ngumpul. Karena dulu belum zaman WhatsApp mungkin ya dulu. Belum ada WhatsApp. Tapi apa hubungannya nih? Dengan perbedaan gerakan. Nah itu salah satu perbedaan. Pastilah ada perbedaan. Saya juga sulit membedakan karena memang yang merasakan Rayon hari ini kan sahabat Ahmad dan sahabat-sahabat yang lain. Kalau zaman saya ya memang kalau diceritakan memang bisa diceritakan, tetapi kalau secara psikologi saya yang merasakan pada saat itu. Kalau berbicara masalah perbedaan. Namun gini, ada satu hal yang memang saya alami mungkin. Ketika zaman saya dulu, ketika di komisariat maupun di rayon, karena memang saya orangnya aktif ya, kesana kemari aktif dan lain sebagainya, sehingga di dalam hati saya pernah ada rasa ego. Jir, kalau lamun orang ayeuna ninggalkeun komisariat langsung ka cabang, saha mengurus komisariat dan lain sebagainya. Itu kan perasaan ego saya waktu itu pernah gitu. Tapi ketika saya ke cabang, oh ternyata ketika komisariat saya tinggalkan, mereka lebih besar gitu. Rayon saya tinggalkan, rayon lebih besar. Jadi artinya saya mengambil kesimpulan di sini bahwa PMI itu jangan dimaknai bahwa saya paling aktif di PMI, saya paling bisa menggerakkan PMI, bahwa orang yang dalam pandangan Ahmad sendiri tukang sare dan sebagainya, justru mereka itu bisa dikategorikan dapat membangun organisasi lah, bisa dikategorikan seperti itu. Karena berbicara masalah organisasi itu kan suatu sistem, berbagai unsur bersatu, ada ya kombinasi lah, ada beberapa orang yang malas, ada beberapa orang yang rajin. Mereka adalah PMI, maksudnya harus kita akui. Jangan merasa kita paling aktif kemudian mampu mengklaim lamun eueuh urang mah PMI teh bubuk kan gitu rata-rata. Iya. Kalau saya sounding ke senior kan gitu. Zaman akang mah dulu kan gitu. Lamun eueuh akang mah kegiatan mah dan sebagainya. Itu sebenarnya bahwa hal-hal tersebut ya seolah-olah PMI itu milik saya, padahal PMI kan milik semua orang, semua kader. Jadi itu pesan yang bisa saya ambil mungkin. Terkait perbedaan, saya juga kurang tahu perbedaannya apa. Yang penting pada intinya mungkin perbedaan bisa PMI hari ini mungkin PMI di IP khususnya, baik itu di rayon ataupun di komisariat, lebih baik lah daripada PMI yang saya alami. Dan tentunya karena sahabat-sahabat lebih baik itu hasil didikan saya. Karena berbicara masalah kepemimpinan gitu. Kalau hanya mencetak pengikut itu gampang, organisasi bisa berjalan. Ya, betul. Tetapi yang paling sulit itu adalah mencetak seorang pemimpin. Jadi pemimpin yang baik itu adalah bagaimana menciptakan pemimpin, bukan menciptakan pengikut. Dan saya sudah menciptakan pemimpin. Alhamdulillah ya. Ini bercanda, jangan selalu serius. Siap, sahabat Ahmad. Kalau sekarang ini Tumipan sedang sibuk apa mungkin hari ini? Alhamdulillah hari ini saya sibuk, sangat sibuk, terkhusus di bulan Ramadan ini. Di sisi lain secara internal ya melakukan pelosokan ke komisariat, ke rayon dan sebagainya, melakukan kegiatan-kegiatan internal, kajian, mengawal kajian dan sebagainya. Dalam kegiatan keagamaan pun kita melaksanakan kajian keagamaan. Kemudian karena memang hari ini momennya bulan puasa, kita juga setiap malam Jumat kita tarawehan di Masjid Islamic Center, dan tiap malam biasanya beres tarawehan kita langsung kajian di sana. Dan alhamdulillah mudah-mudahan di Jumat hari ini bersama Pasang Hari juga kita akan melaksanakan, ataupun ketua membincang akan mengkaji ayat-ayat NTP, menafsirkan ayat-ayat NTP. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua saya undang, terus PMI Garut untuk bisa menghadiri kegiatan tersebut. Kemudian di kegiatan eksternal yang dilakukan hari ini oleh saya, yaitu sibuk pada pendampingan ataupun advokasi. Yang pertama terkait masalah advokasi terkait masalah banjir di Kabupaten Garut, kemudian yang kedua terkait pengawasan inspektorat, yang ketiga banyaklah sahabat Ahmad, kemudian pengawasan dana BTT dan sebagainya. Itu kita juga ikut mengawasi hal-hal seperti itu sahabat Ahmad. Ya rayon nggak perlu jauh masalah itu. Fokus saja, nanti kita sangat produktif mungkin ya, sangat produktif dan patut dicontoh. Iya.
Dan kita doakan sahabat Ipan ini, Amin, Ipan amin, ini, amin, amin, mudah-mudahan amin. diberikan kesehatan, Amin, diberikan amin. umur yang panjang supaya apa yang diperjuangkan beliau mudah-mudahan bisa menjadi salah satu contoh buat kader-kader PMI, Iya. khususnya di Kabupaten Garut. Kalau secara pribadi saya Ipan Nur Alam itu kadang-kadang sehat, kadang-kadang sakit. Tapi kalau saya sebagai ketua umum, ketua PMI, saya tidak pernah sakit. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Tapi kemarin juga katanya Tumipan ini katanya sakit ya gitu. Ya, saya sakit udah sepulang kongres karena memang banyak pikiran mungkin. Kemudian goreng parah belah. Saya sakit selama 1 minggu, saya pulang ke rumah dan alhamdulillah setelah pemulihan di sana saya kembali lagi di sini. Alhamdulillah Allah masih mempercayakan nyawa saya untuk tetap berada di raga saya. Artinya kesempatan ini mungkin pemberian dari Tuhan ini mungkin harus saya gunakan untuk melakukan hal baik. Ya. Seperti itu sahabat Ahmad. Dan mudah-mudahan tetap diberikan sehat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Salah satu hal yang sangat penting dan tidak boleh dihilangkan dalam PMI, mulai dari PMI berdiri sampai dengan sekarang, kira-kira apa tuh? Salah satu hal. Ya, salah satu hal. Sebenarnya banyak yang tidak boleh dilupakan oleh PMI. Kalau saya kira itu karakter. Ya. Karakter PMI itu harus tetap diperjuangkan pun harus. Jadi karakter itu terbentuk oleh apa ya? Yang pertama oleh lingkungan, kemudian yang kedua oleh produk hukum PMI, yang ketiga oleh strategi kaderisasi, paradigma yang dan sebagainya, itu merubah menjadikan seseorang itu berkarakter. Seperti ini loh karakter PMI. Meskipun saya kira karakter PMI itu tidak bisa dijelaskan secara rinci melalui kata-kata karena saya juga sulit. Ya. Artinya saya bandingkan dengan teman-teman yang lain. Kami kan jelas, kami secara tampilannya ini sebelum berbicara pun cara bicaranya pun dan sebagainya, ketika berbicara saya mampu melihat ini kami, ini GMNI, ini HMI dan sebagainya. PMI pun pasti memiliki karakter itu meskipun saya belum bisa menjelaskan secara gamblang apa itu karakter PMI seperti apa karena memang bervariatif lah, kurang lebih seperti itu. Tetapi ada satu karakter yang universal tadi yang dibentuk oleh tadi yang sudah saya sebutkan. Yang harus dipertahankan saya kira budaya-budaya di organisasi yang hari ini mulai luntur saya kira. Yang pertama budaya baca, diskusi, aksi itu kan jangan dimaknai hanya demo semata. Iya, betul. Itu sebenarnya yang hampir merosot saya kira. Jadi hal-hal seperti itu memang harus diperjuangkan karena mau tidak mau kita sebagai mahasiswa sekaligus warga negara Indonesia untuk melihat suatu realitas, untuk melakukan advokasi, untuk melakukan penanaman nilai, untuk mengeksternalisasikan nilai-nilai PMI itu perlu dengan logika yang benar, perlu dengan retorika yang baik, butuh dengan keikhlasan dan sebagainya. Hal-hal tersebut memang bisa dibangun dengan sering kita membaca, berdiskusi. Diskusi itu kan bukan hanya sebatas sharing pengetahuan semata, tetapi menjaga soliditas emosi juga dan sebagainya. Kemudian aksi itu sangat perlu juga. Untuk apa kita membaca, untuk apa kita diskusi tanpa ada aksi. Aksi di sini, ya aksi di sini bukan hanya sebatas demo dan sebagainya, tetapi bisa melalui kegiatan-kegiatan, gerakan-gerakan yang memang bermanfaat lah, kurang lebih seperti itu, baik manfaatnya untuk warga pergerakan ataupun di luar daripada warga pergerakan. Itu sih yang saya kira memang harus dipertahankan oleh PMI karena budaya-budaya intelektual itu tidak lepas daripada itu. Baik, luar biasa ya podcast kita kali ini ya. Saya juga baru pertama. Baru pertama ngisi podcast. Ya mungkin buat media-media lain bisa mengundang Ketum Ipan ini untuk mengisi podcast baik itu tentang keorganisasian, kepemimpinan dan sebagainya. Itu silakan bisa undang sahabat Ipan Nur Alam dan hubungi nomor di bawah ini ya. Nanti kedepannya ini untuk sebatas pengetahuan ya sahabat Ahmad, untuk kedepannya sebelum
saya ngisi podcast dikasih tahu lah pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan supaya saya tidak bingung. Jangan main tembak aja sama ya. Gak apa-apa lah. Siaplah lanjut. Sebetulnya kalau berbicara seperti itu mungkin kan saya sudah menghubungi podcast melalui misi podcast seputar masalah Harla dan sebagainya. Tapi gak apa-apa lah. Tapi mungkin dikarenakan dengan kesibukannya mungkin saya tidak terbaca mungkin ya. Oke, siap. Ya, siap. Sebagai Ketua PC PMII Kabupaten Garut, harapan-harapan Ketum IPAN ini untuk PMII, terkhusus untuk kader-kader PMII di Kabupaten Garut, kira-kira apa sebagai bentuk memperingati hari lahir dan penutup podcast hari ini? Itu pembicaraan inti kita sebenarnya kalau berbicara masalah Harla itu kan. Harla PMI yang ke-61. Saya kira di usianya yang sudah tua 61 tahun, PMI sudah memberikan banyak kontribusi dalam proses pembangunan di negara ini, banyak melakukan intervensi kebijakan yang tentunya untuk lebih baik, kurang lebih seperti secara nasional maupun secara lokal di daerah. Gak apa-apa sambil merokok ya? Iya, gak apa-apa, silakan tuh, santai aja. Mungkin di momen Harla kali ini, ya yang ke-61 tahun bisa dikategorikan PMI ini usianya sudah tidak muda lagi. Iya. Banyak perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh founding father kita, oleh PMI di nasional, baik itu melakukan intervensi kebijakan untuk Indonesia lebih baik, kemudian melakukan advokasi dan sebagainya itu untuk lebih baik tentunya. Dan harapan saya ke depan bahwa PMI ini bisa menjadi role model ataupun bisa menjadi teladan untuk seluruh warga Indonesia. Artinya teladan di sini baik teladan secara gerakan, teladan secara pemikiran dan sebagainya. Bahwa saya ingin PMI ini menjadi solusi terbaik lah untuk permasalahan di Indonesia. Amin. Segala bentuk kebijakan-kebijakan yang ada di daerah maupun di nasional itu mereka harus berkaca kepada PMI. Karena saya yakin sampai hari ini bahwa PMI ini adalah kumpulan orang-orang intelektual yang ikhlas, yang didoakan oleh para ulama, oleh para pendiri kita, yang tentunya hal ini merupakan modal untuk melakukan sesuatu hal yang bermanfaat untuk sekitar, untuk lokal, untuk nasional tentunya. Mungkin seperti itu harapan saya untuk PMI, sahabat Ahmad. Dan saya yakin juga PMI ini kan banyak tersebar di seluruh Indonesia, sudah berapa juta mungkin kader PMI. Dan saya juga dengar PMI ini ada yang di luar Indonesia juga ya? Ada di Maroko, di Jerman itu ada. Nasional mungkin? Internasional. Apalagi ketum kita ini kan, ketum PB hari ini merupakan salah satu pendiri PMI di Jerman, sahabat Gus Abe yang saya hormati. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kepemimpinan beliau, kepemimpinan di PB yang baru ini, besar harapan saya untuk PMI ini go internasional sesuai dengan apa yang selalu beliau utarakan di setiap forum-forum di PMI. Seperti itu, sahabat Ahmad. Tadi berbicara harapan untuk PMI secara keseluruhan mungkin, tapi kalau berbicara untuk kader-kader PMI di Kabupaten Garut itu seperti apa? Tetap menjaga tadi hal-hal diskusi, saling menjaga, saling mencintai, saling mengayomi antara kader satu dengan kader yang lain. Kalaupun ada konflik ya memang konflik yang harus membangun, jangan sampai ya konflik itu kan sesuatu yang keniscayaan yang ada di organisasi pasti itu, tetapi ujung daripada konflik itu harus menjadikan seorang kader itu menjadi dewasa. Jangan sampai klimaks daripada sebuah konflik itu menjadikan satu orang kader dengan orang kader lain saling membenci dan sebagainya. Harapan saya ke depan bahwa kader-kader PMI ini harus menjadi suri tauladan lah di Kabupaten Garut. Di Kabupaten Garut bisa bukan merebut atau namanya menguasai mungkin? Bukan menguasai, kalau mengisi. agak negatif kalau
menguasai itu kan agak negatif. Mengisi. Iya, bisa mengisi stakeholder ya Kabupaten Garut, baik dari pemerintahan RT RW, kemudian dari pengusaha apapun itu harus diisi oleh PMI. Di LSM pun itu harus diisi oleh PMI. Dari lembaga-lembaga eksekutif, yudikatif, perusahaan-perusahaan, pengusaha sukses itu harus dari PMI. Ya, dan mudah-mudahan terlaksana ya, melalui skema yang dilakukan oleh Rayon hari ini. ya. Karena skema yang dilakukan oleh Rayon saat ini untuk melakukan kaderisasi itu akan menghasilkan output kedepannya kader seperti apa. Jadi besar harapan saya untuk Rayon terus bergerak, jangan patah semangat, getol ibadah mungkin. Jadi sahabat-sahabat. Ya, baik. Terima kasih buat sahabat Ipanur Alam yang sudah berkunjung ke podcast Sahabat Rayon. Dan terima kasih juga buat sahabat-sahabat yang sudah nonton podcast kali ini. Semoga kita tetap diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, amin. Sehingga kita bisa menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Ya. Dan insya Allah butuh apa nih untuk melakukan perbaikan ruangan ini? Nanti ada cahaya di sana, insya Allah siap teman. Ya. Cahaya kemudian kita harus ada spirit udunan. Karena biar ada rasa memiliki. Ya. Kalau terus disuplai oleh siapa itu kan tidak ada semangat untuk. Ya, mudah-mudahan dari PCPMI ini bisa menyumbang ke podcast. Ya. Sahabat Rayon ini, iya, baik pasti itu kita pasti tiap hari menyumbang gagasan secara materi ataupun secara alat-alat mungkinnya supaya secara materi lengkap dan secara materi jos lagi gitu. Secara materi kita pasti akan sumbang materi apa aja yang iya materi sejarah, insya Allah kita siapkan SDM untuk mengisi di sini. Dan mungkin saya tunggu itu tuh. siap teman. Oke, buat sahabat-sahabat. Mungkin dicukupkan sekian untuk podcast kali ini. Baik, buat sahabat-sahabat yang ingin pesan kaos PMI bisa klik link di deskripsi di bawah video ini. Dan mungkin segitu saja podcast hari ini. Mudah-mudahan di video selanjutnya kita bisa menghadirkan narasumber-narasumber yang hebat lagi. Atau sahabat-sahabat bisa kasih rekomendasi untuk menghadirkan narasumber-narasumber yang hebat di kolom komentar ini. Saya Ahmad Sofyan undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tetap tangan tergapalan maju ke muka.